Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terasa hari ini kita sudah memasuki 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan di sisa hari yang tersisa ini untuk bisa memaksimalkan dengan meningkatkan intensitas dan frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal terkait dengan ibadah puasa yang mungkin perlu kita perbaiki terkait dengan pola pikir yang ada yang berkembang di masyarakat kita. Salah satunya adalah bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita kemudian mengabaikan bahkan melupakannya, yaitu keutamaan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang karenanya salah satu keistimewaannya itu adalah Allah menjanjikan ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, itu salat tarawih dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pengampunan dosa ini kadang-kadang kita tidak sadari betapa pentingnya, betapa berharganya bagi seorang hamba. Karena kalau kita hitung-hitung pahala kita dibanding dengan dosa-dosa kita yang mungkin mengalir begitu saja setiap harinya tanpa kita sadari, dibanding dengan ibadah yang kita laksanakan yang terbatas itu, boleh jadi dosa kita mungkin jauh lebih banyak daripada pahala yang kita berhasil kumpulkan dengan ibadah yang terbatas yang kita lakukan setiap harinya. Maka kalau kita berharap biar bisa selamat di akhirat nanti hanya mengandalkan pahala kita, mungkin agak berat. Maka harapan terbesar bagi seorang hamba agar bisa selamat di akhirat adalah dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal yang sedikit, dengan amal yang terbatas, kalau dosa kita berhasil diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah selamat di akhirat. Sebaliknya, meskipun pahala kita sudah banyak kita kumpulkan, amal ibadah sudah banyak kita laksanakan, tetapi di sisi lain dosa kita menggunung tanpa kita sadari, boleh jadi itu kemudian tidak menyelamatkan kita. Ada salah satu contoh yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang orang yang bangkrut, orang yang muflis. Siapa itu orang yang bangkrut? Kata Rasulullah SAW, yaitu orang yang datang di hari kiamat membawa banyak pahala sholatnya, pahala ibadah, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala umrahnya. Tetapi selama di dunia dia pernah membicarakan kejelekan orang lain, menganiaya orang lain, mencaci maki orang lain, menyakiti hati orang lain, menyinggung orang lain, memakan harta orang lain tanpa hak. Maka pahala yang berhasil dia kumpulkan digunakan untuk membayar dosa-dosa itu, dan kemudian ketika dosanya masih tersisa sedangkan pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang-orang itu dilimpahkan kepadanya dan dia pun masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu contohnya di mana pahala yang kita kumpulkan boleh jadi ternyata dinikmati oleh orang lain di akhirat kelak, karena ternyata ada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti di dunia. Maka jangan sampai jemaah sekalian, pahala yang kita kumpulkan itu kemudian malah dinikmati oleh orang lain. Itu orang-orang yang mungkin pernah kita zalimi ketika kita di dunia. Maka harus kita sadari bahwa ampunan ini menjadi hal yang sangat berharga bagi seorang hamba. Maka mari kita sama-sama niatkan ketika kita berpuasa melaksanakan sholat tarawih, kita niatkan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan puasa yang aku lakukan, dengan tarawih yang aku lakukan setiap malam, mudah-mudahan menjadi wasilah
pengampunan dosa darimu terhadap dosa-dosa kita semua. Jamaah rahimakumullah, hal yang kedua, bahwa puasa itu sejatinya adalah media, adalah sarana, wasilah untuk kemudian kita dilatih menekan dan menyingkirkan syahwat kebinatangan dalam diri kita semua. Syahwat binatang di mana mengedepankan syahwat, mengedepankan syahwat perutnya, syahwat lisannya, makan dan minum dan seterusnya. Maka puasa adalah ibadah di mana kita dilatih, dipaksa untuk menekan syahwat itu. Tapi terkadang di bulan puasa ini syahwat kita sering kita luapkan, bukan kita tekan, bukan kita singkirkan. Salah satu contoh misalnya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. 1000 tahun yang lalu beliau pernah menuliskan keresahan yang beliau saksikan di waktu itu. Beliau menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya merasa heran di bulan puasa ini banyak makanan yang justru baru muncul dan di bulan lain tidak pernah ada. Imam Ghazali menyampaikan keresahan seperti itu bahwa beliau menyaksikan banyak makanan yang adanya di bulan puasa doang, di bulan lain tidak pernah ada. Dan sepertinya hari ini terulangi lagi. Justru di bulan puasa malah banyak makanan-makanan yang ternyata di bulan lain malah tidak pernah ada. Salah satu contoh misalnya timun suri. Timun suri kayaknya hanya ada di bulan Ramadan saja, di bulan lain tidak pernah ada. Kita makan makanan yang bahkan di bulan lain tidak pernah kita makan. Padahal bulan puasa itu adalah bulan di mana kita dilatih untuk menekan nafsu makan kita, menekan keinginan kita untuk kemudian makan dan minum, mengurangi makan dan minum. Kadang-kadang di bulan biasa kita makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Di bulan Ramadan malah kita tambah jadi 4 kali. Sahur, kemudian takjil, karena takjilnya bukan cuma kurma dan air putih. Takjil kita itu pakai gorengan plus lontongnya, plus es campurnya, plus kolak pisangnya dan seterusnya. Bahkan kalorinya bisa lebih tinggi daripada makan nasi. Habis sholat maghrib lanjut makan nasi. Kemudian tarawih, habis tarawih lapar lagi, makan lagi yang keempat kalinya. Maka bagi sebagian orang lebaran itu menjadi lebaran, artinya badan yang makin lebar. Maka salah satu indikator apakah puasa kita ini sukses atau tidak, di antara indikator yang sederhana adalah coba kita timbang berat badan kita sebelum dan setelah Ramadan. Bagaimana perubahannya? Apakah turun atau malah menjadi naik? Kalau ternyata berat badan kita malah naik, berarti ada masalah dengan puasa kita. Karena sejatinya puasa itu adalah momentum di mana kita menekan syahwat, melatih untuk mengontrol syahwat kita, bukan hanya di siang hari, tetapi juga kalau bisa di malam hari kita kurangi. Jangan malah kita balas dendam karena siang hari tidak bisa makan dan minum, akhirnya kita balas dendam ketika buka, kita beli semua makanan, kita makan semuanya sampai kita begah. Maka ini yang boleh jadi hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan esensi dari ibadah puasa. Kata Imam Ghazali, salah satu faktor di mana orang kemudian tidak mendapatkan pengaruh apa-apa dari puasanya adalah karena dia tidak berhasil menekan syahwatnya. Jamaah rahimahullah, bulan puasa sejatinya adalah bulan untuk membiasakan kebaikan, bukan untuk mengumpulkan pahala. Kadang-kadang kita kemudian merasa telah banyak beribadah di bulan puasa, banyak tarawih, banyak kemudian tilawatul Quran, tadarusan, sehingga setelah puasa kita merasa sudah banyak mendapatkan pahala, menumpuk banyak pahala. Sehingga bulan puasa setelah puasa kita tidak lagi banyak beribadah karena merasa kita sudah banyak pahalanya. Maka bulan puasa sejatinya bukan untuk menumpuk pahala. Bulan puasa adalah untuk membiasakan berbuat kebaikan, membiasakan kita istiqomah dalam ibadah. Itu adalah esensi dari ibadah puasa. Selama 30 hari kita dipaksa untuk berpuasa dengan harapan setelah bulan Ramadan kita lebih mudah untuk menjalankan puasa-puasa yang lain. Selama Ramadan kita dipaksa untuk salat tarawih selama 30 malam lamanya, dengan harapan di luar puasa kita mudah untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah lainnya. Di bulan puasa kita banyak bertadarus dengan harapan mudah-mudahan setelah puasa kita juga masih meneruskan semangat untuk bertadarus, meskipun mungkin intensitasnya tidak sebanyak di bulan puasa. Yang penting adalah kita menjaga keistiqomahan. Ahabul a'mali
ilallahi adwamuha wa in qallat. Amal yang paling disukai Allah adalah yang paling kontinu, yang paling terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Maka salah satu indikator yang lain untuk menilai apakah ibadah puasa kita sukses atau tidak adalah setelah Ramadan. Bagaimana kondisi kita? Apakah kita masih semangat untuk beribadah atau malah berhenti sama sekali, tidak pernah lagi sholat sunnah, tidak pernah lagi tadarus, tidak pernah lagi sedekah, tidak pernah lagi sholat sunnah yang lain. Maka itu tandanya boleh jadi Ramadan kita tidak berbekas, Ramadan kita kemudian tidak berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, salah satu tanda diterimanya amal adalah ketika seorang hamba diberikan taufik untuk melaksanakan amal kebaikan setelah melaksanakan suatu ibadah. Kalau setelah melaksanakan ibadah kemudian dia berhenti sama sekali, tidak pernah lagi melaksanakan amal ibadah, maka tandanya amal ibadah yang dia laksanakan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita maksimalkan sisa hari ini dengan mengistiqomahkan amal kita. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang kemudian terus-menerus menjaga keistiqomahan dalam beribadah, karena justru ujian terberat bukan di bulan Ramadan, melainkan di bulan-bulan lainnya. Di bulan Ramadan kita gampang melaksanakan kebaikan karena banyak temannya. Kita gampang melaksanakan sholat tarawih karena semua satu komplek melaksanakan sholat tarawih. Kita gampang melaksanakan tadarusan karena semua orang melaksanakan tadarusan. Kita gampang ikut berpuasa karena semua orang berpuasa. Tapi di bulan lainnya setelah Ramadan ujian semakin berat karena orang tidak lagi berpuasa. Orang tidak lagi melaksanakan sholat sunnah seramai di bulan Ramadan. Orang tidak lagi melaksanakan tilawatul Quran sebanyak di bulan Ramadan. Maka ujian akan lebih berat. Maka mudah-mudahan kita bisa terus-menerus menjaga istiqamah kita dalam melaksanakan amal ibadah di Ramadan maupun di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.